mutinatun amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan hidayah kepada kita. Walaupun agak telat-telat hajinya, tapi Allah masih sempatkan kita untuk bertahajud, dan kita doakan besok kita agar Allah bangunkan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam. Tidak lupa untuk senantiasa kita hadiahkan keribuan cucu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita mencontoh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan syafaatnya dalam masa nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad habbani, man habbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya mereka mencintaiku, dan barang siapa menghidupkan dan mencintaiku, hidupkan sunnah dan mencintaiku, nanti pasti bersamaku dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang fardhu ain yang wajib kita pelajari. Ini ada ilmu-ilmu yang harus wajib dipelajari setiap orang itu apa? Ini jamaah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdillah, berartinya laki-laki, perempuan, anak kecil, tua, muda, dewasa, bahkan waktu di alam kubur pun, baru diantarkan ke kubur pun masih diajari, masih belajar. Tuntutlah ilmu, tutubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Di liang lahat pun diajari. La ilaha illallah, dikasih taklim itu. Wahai kubur, wahai orang dalam kubur, apabila kau nanti dalam kubur sana datang dua malaikat kepadamu, jangan kau takut, jangan kau ragu. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Mereka makhluk-makhluk Allah seperti dirimu juga. Mereka akan bertanya. Ini pertanyaannya. Dikasih pertanyaannya, ya. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Katakan, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Katakan, Nabi Muhammad Rasulullah. Man imamuka, siapa imammu? Siapa menjadi panutanmu? Katakan, imami Al-Quranul Karim. Ma kiblatuka, kemana kau menghadap kiblat? Katakan, kiblatmu adalah Ka'bah. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Katakan, saudara-saudaraku muslim dan muslimah. Ya. Kalau kita tidak taat, tidak terjawab. Ya. Bedanya kalau misalnya ujian soal, ujian nasional, itu tidak dikasih jawabannya, hanya dikasih pelajaran-pelajaran saja. Tapi kalau ujian alam kubur itu dari sekarang sudah dikasih jawabannya. Tapi nanti yang menjawabnya bukan lisan kita, tapi yang menjawab adalah amalan kita. Kalau tidak beramal, tidak pernah menghadap kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah mengikuti sunnah Rasulullah dan menghidupkannya, tidak pernah berdakwah di orang untuk saudara muslimin muslimat, tidak pernah kita menghadap kiblat, tidak pernah kita buka Al-Quran, tidak akan bisa terjawab apapun. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dakwah untuk pintu ke rumah saudara. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu yang dihukumi fardhu ain dan mencarinya ialah segala macam ilmu pengetahuan yang dengannya dapat digunakan untuk bertauhid kepada Allah secara benar, ya. Segala ilmu pengetahuan yang dapat kita gunakan untuk bertauhid kepada Allah secara benar. Ini ilmu yang wajib diketahui untuk mengetahui zat serta sifat-sifat Allah, ya. Juga ilmu pengetahuan yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara beribadat yang sebenar-benarnya. Ini dia ilmu fardhu ain yang wajib diketahui. Cara mentauhidkan Allah bagaimana, mengenal zat Allah bagaimana, sifat-sifat Allah bagaimana, dan cara beribadah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, ilmu fikih. Dari itu ilmu tauhid, ya, ilmu kalam. Ilmu tauhid, ilmu kalam itu perlu kita ketahui. Kemudian cara beribadah kepada ilmu akhlak. Bagaimana adab kita, akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru, kepada alim ulama, kepada santri, kepada anak, kepada sahabat. Ini semua dan tetangga. Ini adalah diatur dalam akhlak kita, adab-adab kita beribadah.
Ini jamaah dengan Allah Subhanahu. Kemudian ilmu fikih mengenal halal dan haram, dengan tata cara sholat yang benar. Nah, bagaimana cara agar kita tuh tidak ditolak amalan kita. Nah, ini jamaah ilmu fikih. Kemudian apa-apa yang diharamkan dalam bermuamalah dan juga apa-apa yang dihalalkan. Ilmu muamalah. Bagaimana kita berdagang, berbisnis, bekerja, berkebun, berusaha ladang itu secara halal yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun ilmunya wajib diketahui dan dipelajari. Jamaah dimiliki Allah Subhanahu. Selain itu termasuk pula dalam fardu ain, yaitu mencari ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal ihwal hati. Ya, ilmu tasawuf, ihwal hati jamaah. Mana-mana yang terpuji seperti bersabar, ya, ilmu sabar, pelajari, bersyukur, ilmu syukur, pelajari juga jamaah. Ilmu dermawan, bagaimana kita seorang menjadi orang dermawan, tidak kikir, tidak pelit, tapi kita meyakini bahwasanya harta datang daripada Allah, harta titipan dari Allah yang digunakan untuk sepenuhnya menolong agama Allah, anak kita, istri kita, diri kita, bahkan kita harus berdermawan, menggunakan waktu kita ya sepenuhnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kita. Ini dermawan jamaah, bukan hanya hartanya saja, dirinya, anaknya, istrinya, rumahnya, bahkan kendaraannya, semua diniatkannya untuk Allah, diberikannya semua. Ada orang untuk berdakwah datang ke sana, bantu dirinya berdakwah setiap hari 2,5 jam, 25 majlis, ajak orang tak kepada Allah. Ini dermawan. Katakan kemarin bahwasanya termasuk daripada orang yang bersedekah itu adalah yang berdakwah. Yang bersedekah itu adalah menyediakan air dalam ember untuk orang yang nanti kawanku, nanti lah Ustaz, nanti ada Buya buang air di sini, aku timbakan airnya. Ini nanti orangnya akan cepat mudah jadi alim ulama, akan mudah cepat berkah. Ada sampah-sampah kamar mandi bersihkan, ada sampah-sampah di jalan, di kamar asrama atau dalam kamar bersihkan. Ini nanti orang seperti ini nanti akan cepat bersih hatinya, akhlaknya menjadi mulia. La ilaha illallah jamaah dan dunia ke Allah Subhanahu. Kemudian bagaimana ilmu berbudi baik, ya, berakhlak baik, bagaimana ilmu bergaul dengan baik, kemudian benar dalam segala hal, ya. Bagaimana kita supaya perbuatan kita selalu perbuatan yang benar, yang baik. Kemudian hal seperti ikhlas, ini perlu dipelajari. Pula mana-mana yang tercela seperti sering mangkel, ya, sering kita ngamuk marah-marah, ini namanya dipelajari juga ilmu supaya kita menjauhi sifat-sifat tercela. Kemudian sifat dengki, iri hati, ini bahaya jamaah, ya. Orang senang dia sakit, SMS, susah melihat orang senang. Kalau orang senang, demam dia langsung. La ilaha illallah. Tapi dia kalau orang susah, senang dia. Senang nggak orang susah. Wah, pleset, ketawa dia. Jatuh kawannya, wah, dimarahi kawannya. Ketawa-ketawa ada. Ini namanya iri hati, dengki, ya, hasut, ya. Soalnya kalau kawan nak marah, kita sabar, kita sampai ilmu itu. Belajar itu seperti itu. Kalau salah, dimarahi. Bukan ustaz marah juga, tapi kita orang minta maaf. Bukan kita yang bukan ustaz hukum, kita yang minta hukum, ya. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, patuh perintah ustaz, patuh perintah ustaz, ya, patuh perintah Abu ya, tidak akan kena marah. Jadi yang membuat marah itu adalah kita sendiri yang minta kena marah, kita sendiri yang minta hukum. Jamaah dengan Allah Subhanahu. Kemudian berbohong, itu ilmu berbohong jangan kita lakukan, ya. Sekali berbohong orang akan tandai kita, ini suka bohong, katanya lekat dimanapun orang akan percaya lagi. Kalau bekerja, kalau dimanapun jangan suka bohong. Kalau sudah bohong, menipu, nggak akan orang berikan kita tanggung jawab pekerjaan apapun. Tukang bohong dia nggak dipercaya dia, maka nanti bekerja di mana-mana nggak akan dipakai. Kenapa? Bohong dia tuh nggak tepat janji, dia tuh nggak mau benar perbuatannya, selalu bohong saja. Kemudian bagaimana kita menghindari kesombongan, kemudian pamer, menunjukkan kebaikan diri kita. Nah, ini jamaah ta'ala tidak boleh juga, ya. Kalau kita berbuat baik, niatnya karena Allah. Lihat orang atau tidak lihat orang, aku berbuat baik semata karena Allah. Walaupun kita berbuat baik kadang-kadang dimarahi orang, ini tetap aku karena Allah. Nanti Allah akan buat semua orang suka kepada kita. Ini jamaah dengan Allah SWT. Marah-marah, ya, itu dikurangi. Benci, semua orang benci. Benci kalau apa? Benci, semua benci. Tidak boleh.
Kemudian senangnya berseru, bertengkar senangnya, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit berantem. Tidak boleh, tidak boleh. Ini adalah sifat-sifat tercela. Kemudian kikir, ya. Oleh sebab itu, mengetahui sifat-sifat yang harus dilakukan sebagaimana yang pertama dan sifat-sifat yang harus dijauhi dan dihindari sebagaimana sifat yang kedua, semua itu hukumnya fardhu ain, wajib, ya. Jadi sama halnya dengan belajar ilmu-ilmu untuk memperoleh kebenaran dalam akidah atau kepercayaan dalam beribadat dan dalam bermuamalah, semua itu adalah suatu fardhu ain yang wajib kita ketahui. Ini kata ulama kita, bagaimana muridnya Imam Malik, ya. Imam Malik itu ada dia belajar 10 tahun aku belajar akhlak, belajar adab, 10 tahun lagi baru belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dia mengatakan 10 tahun itu pun masih kurang, aku nanti seharusnya lebih daripada itu, 20 tahun seharusnya belajar agama, baru belajar akhlak, baru belajar adab, baru belajar ilmu-ilmu yang lainnya. La ilaha illallah. Maka kita terus akhlak, adab kita ajarkan dalam taklim, ya, dalam kerja amal, dalam mengutak hadis, dalam telah sedekah, dan kemudian akhlak-akhlak dalam akidah dan kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan sebagainya. Itu kita pelajari akhlak-akhlak adab-adab sehingga nanti akhlak kita menjadi akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul, akhlaknya para sahabat-sahabat nabi dan alim ulama, dan istiqomah mendakwahkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau jadi. Kalau nggak boleh mengetahui bahwa Pak mengaji dari ketok 3 kali orang yang tak suara dari. Buah kedua kalau jadi. Alhamdulillah saya datang bahwa Farouk. Alhamdulillah Allah menyaksikan memberi apa yang diupayakan dan teruskan dengan upaya usaha dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala timpakan hidayah kepada orang yang tidak kami, dan semoga Allah curahkan hidayah di hati kita sehingga kita nak kebutuhan kita sampai kiamat kelak Allah jadikan orang-orang yang mendakwahkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Doa kafatul majlis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Quran